Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Kamis 3 April 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan dalam Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-42 sampai 43, demikianlah firman Tuhan. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, masa sulit tidak kita sukai. Tetapi sebenarnya masa sulit adalah masa di mana kita dapat melihat dengan jelas penyertaan dan pertolongan Allah. Oleh karena itu, peristiwa di mana kita dimampukan oleh Allah melewati masa sulit perlu kita kenal. Mari kita renungkan penyertaan Allah di dalam hidup kita melalui kisah penyertaan Allah terhadap bangsa Israel yang melakukan perjalanan di padang gurun. Perayaan terakhir yang ditetapkan dalam Taurat adalah perayaan Pondok Daun yang dimulai pada tanggal 15 bulan ke-7 dan berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari tersebut umat harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Tujuannya adalah supaya keturunan umat tahu bahwa Tuhan telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok ketika Tuhan menuntun umat setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Perayaan Pondok Daun disebut demikian karena secara harafiah umat harus membangun pondok-pondok daun dan tinggal dalam pondok-pondok tersebut selama 7 hari. Perayaan itu dilakukan dengan bersukaria dan tujuannya adalah mengenang kehidupan umat yang keluar dari Mesir, yang tinggal dalam pondok atau kemah selama mereka berada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, kehidupan di padang gurun setelah keluar dari Mesir merupakan kehidupan yang sulit. Umat terus harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Menariknya, umat diminta untuk mengenang masa sulit tersebut dengan bersukacita. Hal ini berarti bahwa kita seharusnya mengenang masa sulit kita di masa lampau dengan bersukaria. Alasannya, dalam kesulitan kita dapat melihat penyertaan Allah lebih konkret. Seperti saat Allah memelihara umat di padang gurun juga secara konkret. Selama 40 tahun di padang gurun, Allah menurunkan mana setiap hari untuk makanan umat dan membuat pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Ulangan pasal 29 ayat 5. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenang masa sulit kita dengan bersukacita. Karena pada waktu sulit kita malah dapat melihat dan mengalami penyertaan Allah secara konkret. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali menyapa, yang boleh kembali menegur dan mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami punya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk masa-masa kami hidup, perjalanan kehidupan kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami melihat masa lampau, penyertaan Tuhan nyata. Ketika kami melihat ke masa depan, kami tahu kami punya harapan yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami mengenang masa-masa sulit kami boleh terus mengingat, kami bersuka cita karena perjalanan itu terjadi bersama-sama dengan Tuhan. Kami jadi dapat melihat dan mengalami sungguh-sungguh bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya dan bersandar hanya kepada Engkau saja. Sungguh-sungguh berserah hanya kepada Engkau dan sungguh-sungguh hidup memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus melakukannya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami boleh Tuhan pakai sepanjang hari ini sekali lagi
menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.